Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia bekerja sebelum ada smartphone atau mesin pabrik? Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu singkat melihat bagaimana cara manusia bekerja berubah total melalui 4 tahap besar yang kita sebut revolusi industri. Sekarang kita sedang berada di ambang revolusi industri 4.0. Tapi untuk memahami masa depan, kita harus menengok sejenak ke masa lalu. Semuanya dimulai pada akhir abad ke-18. Inilah revolusi 1.0. Bayangkan dunia yang tadinya hanya mengandalkan tenaga otot manusia atau hewan, tiba-tiba ditemukannya mesin uap. Cirinya sederhana. Tenaga air dan uap mulai menggerakkan mesin. Ini adalah awal mekanisasi. Lompat ke akhir abad ke-19, masuklah revolusi 2.0. Di sini, listrik jadi primadonanya. Henry Ford menciptakan sistem assembly line atau jalur perakitan. Hasilnya, barang diproduksi secara massal dan cepat. Lalu di akhir abad ke-20, kita masuk ke revolusi 3.0. Ini adalah era digital. Kita mulai mengenal komputer dan otomatisasi. Pabrik tidak lagi sekedar pakai mesin listrik, tapi mesin yang punya otak, elektronik juga mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Dan sekarang kita hidup di revolusi industri 4.0. Ini bukan lagi soal komputer biasa, tapi soal konektivitas. Cirinya adalah penggabungan dunia fisik dan digital. Ada AI, kecerdasan buatan, Internet of Things di mana semua benda bicara satu sama lain, dan big data. Lalu apa dampaknya buat kita? Jujur saja, ini seperti pisau bermata dua. Sisi positifnya, hidup kita jauh jadi lebih efisien. Kita bisa pesan makanan, belanja, hingga periksa kesehatan hanya dengan satu genggaman tangan. Produksi barang jadi lebih murah dan cepat karena bantuan robot pintar. Namun, tantangannya juga nyata. Banyak pekerja tradisional mulai hilang. Kasir diganti mesin, buruh pabrik diganti robot. Ada juga masalah privacy karena hampir semua data kita ada di internet. Inilah yang disebut disrupsi perubahan yang memaksa kita untuk terus belajar hal baru agar tidak tertinggal. Jadi kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukan sekedar tentang mesin yang lebih canggih, tapi tentang bagaimana kita beradaptasi. Kita tidak perlu takut digantikan oleh robot selama kita memiliki kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tidak dimiliki mesin. Mari kita hadapi era ini bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa ingin tahu yang besar. Terima kasih.